ada dua syarat yang menyebabkan manusia itu masuk neraka. Yang pertama adalah karena manusia itu tidak mau mendengar. Jadi syarat pertama nggak mau dengar. Nah, itu bahaya itu. Dan syarat yang kedua adalah dia itu nggak mau berpikir. Itu dua syarat ini cukup membuat manusia itu dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Itu Allah sampaikan di surat Al-Mulk ayat 10. Wa qulu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka para penduduk neraka itu mengatakan, seandainya dulu ketika kami masih hidup di dunia mau mendengarkan. Jadi syaratnya mendengarkan. Seandainya dulu ketika masih hidup di dunia itu kami mau mendengarkan dan mau berpikir, tentulah kami sekarang tidak ada di dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi syarat orang dimasukkan ke neraka itu karena dia nggak mau mendengar dan nggak mau berpikir. Makanya nih dengerin ya. Kalau nggak denger nanti takutnya itu dijadikan syarat buat kita masuk neraka ya. Ya. Neraka itu sekarang ada nggak Pak? Ada ya. Kadang-kadang ada pertanyaan, emang ada penghuninya sekarang neraka gitu ya? Bukan begitu maksudnya gini ya. Bagi Allah itu tidak ada hari kemarin, tidak ada hari sekarang, tidak ada hari besok. Bagi Allah tidak ada hari 1000 tahun yang lalu, tidak ada hari 1 miliar yang akan datang, nggak ada. Semuanya ya sekarang di mata Allah. Jadi kelihatan. Surga neraka ya sama, itu kelihatan semuanya. Sekarang makanya Allah tahu semuanya. Dan itu dibocorkan lewat Al-Quran. Ya. Jadi emang neraka sudah dibuka? Bukan, bagi Allah itu nggak ada hari esok, nggak ada hari kemarin, nggak ada hari sekarang. Karena kemarin, sekarang, besok itu Allah yang menciptakan. Dengan diciptakannya matahari dan bulan itu sebagai alat ukur untuk menentukan kemarin, sekarang atau besok. Bagi Allah itu sama saja, jadi kelihatan semuanya. Jadi dua syarat itu yang menyebabkan orang masuk neraka. Dan Allah katakan, orang-orang yang nggak mau mendengarkan dan tidak mau berpikir itu, Allah juluki mereka sebagai binatang yang paling buruk. Nah, jadi manusia itu disifati Allah sebagai binatang yang paling buruk kalau mereka nggak mau mendengarkan dan nggak mau berpikir. Lebih buruk dari binatang. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau berpikir. Inna syarrad dawabi indallahi sumul bukmul fahum la yaqilun. Sesungguhnya makhluk binatang ya, yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang nggak mau mendengarkan dan nggak mau berpikir, Pak. Gitu. Jadi mendengarkan dan berpikir ini alat utama untuk kita, alat ujian. Bahkan di ayat lain dikatakan, inna syarrad dawabi indallahi ladina kafaru fahum la yu'minun. Di ayat lain dikatakan, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Ya, karena mereka tidak beriman, tidak percaya. Kenapa? Karena mereka nggak mau mendengarkan dan berpikir, sehingga nggak percaya. Oleh karena itu, kita yang sudah merasa dirinya beriman patut bersyukur dan dipertahankan. Karena setinggi-tingginya nikmat adalah nikmat beriman. Dengan nikmat iman inilah yang membedakan kita manusia hidup atau kita sudah menjadi mayat. Ya. Maksudnya begini, karena adanya iman ini maka seseorang itu hidup. Tapi kalau nggak ada iman, walaupun dia hidup, dia itu seperti mayat yang hidup. Ya, paham ya? Kenapa? Karena orang yang beriman itu
bisa melakukan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan pahala. Ya, itu orang beriman. Sehari-hari melakukan kebaikan dan mengumpulkan pahala untuk hari esok, untuk hari akhirat. Sedangkan orang yang nggak beriman, orang yang ingkar tadi, orang kafir itu seperti mayit yang hidup. Dia tidak mengumpulkan pahala, bahkan lebih buruk dari binatang. Kalau binatang dia tidur, tapi mayit ini bisa menambah dosa. Itu bedanya, ya. Jadi makanya Allah sebut sebagai binatang terburuk itu adalah orang yang tidak beriman tadi, karena dia tidak melakukan kebaikan, malah bikin dosa yang banyak, bikin kerusakan, bikin kemaksiatan dan sebagainya. Ya. Kata Allah, orang-orang yang ingkar tadi, yang gak ada iman ini, kalau kita ajak untuk melakukan kebaikan itu seperti binatang yang disuruh oleh pengembalanya, ayo ke masjid, dia nggak dengar, Pak. Ada adzan dia nggak dengar, ngertinya apa itu? Nggak paham. Ngertinya ada tapi apa itu? Gitu ya. Seperti binatang disuruh sama pengembalanya, hei pindah ke sana, ada rumput yang bagus, dia nggak ngerti. Ayo pulang, dia nggak ngerti. Gitu. Itu. Jadi orang yang beriman tadi, orang yang kafir tadi, kalau disuruh untuk melakukan kebaikan, itu seperti kita, seorang pengembala menyeru kepada binatang tadi, gembalaan. Kayak kita nyuruh kambing, kayak kita nyuruh sapi, seperti itu. Allah kiaskan seperti itu. Wa mathal ladzina kafaru kamathal ladzina yanquna bima la yasma'u illa du'a aw walida sumum bukmun umyun fahum la yaqilun. Perumpamaan orang-orang yang tidak beriman tadi, apabila mereka diseru, ya, itu seperti menyeru binatang tadi. Ya. Mereka itu apa? Tuli, sumum, bukmun, bisu. Dia nggak dengar adzan, bisu, nggak bisa ngomong. Kemudian buta, ada masjid di depannya itu nggak kelihatan, buta disifati. Dan mereka tidak berpikir, kata Allah, mereka tidak berpikir. Semakin kita menyeru, maka mereka semakin menolak. Summa qasas qulubuhum, hatinya mengeras seperti batu dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan lebih keras daripada batu. Itu perumpamannya, Pak. Perumpamaan orang-orang yang tidak beriman tadi, yang kafir itu mengeras hatinya. Ya, disuruh melakukan kebaikan itu udah nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absorihim. Nah, apa? Ustaz Selamat lanjutkan. Hisawah walhum adzabun adzim. Karena apa? Hati mereka itu sudah dikunci. Karena saking ngayalnya itu, saking jengkelnya itu. Bahkan ada sebuah hadis, ya, riwayat, ya. Kalau orang sudah berumur 40 tahun tapi nggak ada tanda-tanda melakukan kebaikan, katanya lempar saja ke neraka. Gitu ya. Jadi patokannya Ustaz Dadang, ya, pernah dengar, ya? Kalau umurnya sudah 40 tahun tapi nggak ada tanda-tanda kebaikan, ya kata Nabi, tendang aja ke neraka. Gitu. Gitu ya. Jadi kenapa? Hatinya itu udah dikunci. Pendengarannya juga sudah dikunci dan matanya sudah ditutup. Ya. Jadi orang yang nggak beriman itu matanya ditutup. Ya. Maka sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sehingga mereka itu benar-benar tuli, bisu, buta, sehingga mereka nggak bisa kembali lagi, kembali kemana? Ke surga, ke Allah, kembali ke dalam kebaikan udah nggak bisa, Pak. Saking jauhnya itu, Pak. Karena gara-gara nggak mau mendengarkan dan nggak mau berpikir. Itu. Kalau mereka nggak bisa kembali ke surga, berarti kembalinya kemana, Pak? Ke neraka, bener. Kata Allah apa?
Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya itu tidak dipakai untuk memahami agama Allah. Ya, tidak peduli dengan penderitaan orang lain, tidak prihatin, cuek. Ada orang kelaparan cuek, nggak ngerasa hatinya, udah keras kayak batu. Yang penting dia makan. Bahkan hatinya dipakai untuk nyakiti hati lagi gitu ya. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi kata Allah mereka buta. Ya, mereka punya mata. Kalau malam dia bisa melihat ke langit, ada bintang banyak, bulan indah sekali. Hanya sebatas itu, nggak tembus sampai siapanya menciptakan bintang itu nggak tembus, Pak. Nggak tembus. Ya. Hanya melihat, oh ini wanita cantik, itu lihat, tapi kata Allah dia buta, karena hanya segitu, nggak tembus ke siapa di balik itu, nggak tembus. Makanya kata Allah buta. Ya. Lahum apa tuh adanu la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi budek. Ya tadi adzan keras banget nggak dengar itu budek. Jadi Allah sifati mereka budek, Pak. Walaupun kita punya telinga bisa mendengar. Ya, kalau mendengar kejahatan, kemaksiatan dengar, Pak. Begitu kebaikan dia budek. Nah itu. Melihat kemaksiatan, lihat. Begitu suruh lihat kebaikan, tertutup dia, buta. Ya. Hatinya juga sama. Jadi kalau kemaksiatan dia bisa prihatin, prihatin. Tapi begitu ada kebaikan, kok nggak ada keprihatin. Itu Nabi kita lagi dilecehkan, Pak ya. Dengar ya. Nabi kita dilecehkan tuh hati kita gimana coba? Nggak prihatin dan jangan. Katanya siapa yang namanya Muhammad dan Maria minum bir gratis gitu ya. Itu pelecehan, Pak. Nah kalau kita beriman hatinya bergetar, Pak. Itu Nabi kita lagi dilecehkan gitu ya. Ulaika kal an'am. Mereka itu, orang-orang itu yang hatinya nggak paham-paham tadi ya. Yang matanya buta, yang telinganya budek itu kal an'am, seperti binatang ternak, Pak. Seperti binatang ternak. Balhum adzol, bahkan lebih parah dari binatang ternak. Bahkan lebih parah, lebih sesat dari binatang ternak. Kalau binatang ternak itu kalau kenyang tidur. Nah kalau orang yang nggak punya iman, uangnya banyak, kenyang, dia kemana? Dia nggak tidur, Pak. Dia kelayaban, bikin maksiat, bikin kerusakan.